Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung bagi semua jemaat yang mendengarkan pesan khotbah ini di rumah-rumah. Dalam perayaan Jumat Agung tahun ini, sekalipun kita berada di rumah, tapi ada pesan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati beta buat semua Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ketemu buka semua dalam Roma pada pasal yang kelima. Roma pasal 5 pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Kita akan baca bagi Bapak Ibu semua. Roma pada pasal yang kelima ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Firman Allah berbunyi, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Hari ini seluruh dunia mengakui sebagai perayaan Jumat Agung. Kira-kira pertanyaannya untuk kita semua, ada apa sampai hari ini disebut Jumat Agung? Kenapa bukan Kamis Agung, Senin Agung? Kenapa di kalender kita semua hanya tercatat hari ini sebagai perayaan Jumat Agung? Setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus setiap jawabannya akan merupakan pesan ilahi bagi kita semua untuk menghidupi hari-hari ini ke depan. Bahwa Jumat Agung tidak sekedar sejarah, tapi Jumat Agung adalah panggilan untuk memahami dengan benar tentang apa yang Allah sebenarnya ingin kita ingat, dan kita wujudkan itu lewat perubahan hidup hari lepas hari. Hari ini disebut Jumat Agung karena untuk alasan yang pertama. Ribuan tahun yang lalu, orang Israel, penduduk Yerusalem, tidak pernah menyangka bahwa Jumat di mana mereka berarak-arak untuk bersorak menghina seorang yang akan disalib akan dikenang sebagai Jumat Agung sampai selesai peradaban dunia. 2000 tahun yang lalu, di Jumat itu disalib seorang yang benar, yang rela mati untuk kita yang bersama. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Jumat yang ribuan tahun lalu akan dikenang sebagai Jumat yang agung hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, salib bagi kerajaan Romawi hanya tempat bagi penjahat, bagi pemberontak. Pilatus sebenarnya sudah ragu-ragu. Catatan Alkitab dengan jelas, dia berusaha membebaskan Yesus, sebab dia sudah melihat orang ini tidak layak disalib. Dia mencoba membebaskan, tapi rencana Allah harus berjalan terus. Penebusan manusia harus berjalan. Dan akhirnya
rencana penebusan yang hebat itu. Tergantunglah seorang yang tidak bersalah. Mati untuk orang yang bersalah. Karena itu Paulus menulis dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan buat Bapak Ibu, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat kematian Kristus ketika Bapak Ibu dan beta masih berdosa. Saya ulangi, ketika Bapak Ibu, saya, umat manusia masih berdosa. Luar biasa. Jumat ini disebut Jumat Agung, untuk mengenang seorang yang tidak layak mati, tapi memilih mati untuk engkau dan saya. Di akhir dari drama penyaliban yang hebat itu, kepala pemimpin rombongan penyaliban bersama anak buahnya boleh menyerukan sesuatu yang hebat. Bapak Ibu buka dalam Matius. Bapak Ibu dapati apa? Matius 27 ayat 54. Mereka berkata, sungguh dia anak Allah. Haleluya. Mungkin terlambat pernyataan ini karena akhirnya Yesus mati. Tapi itu telah membuktikan apa yang saya katakan, bahwa yang tergantung itu bukan orang berdosa. Itu orang benar yang mengambil dosamu, yang mengambil dosaku. Karena itu dia mati untuk engkau dan saya. Jumat ini disebut Jumat Agung karena anak Allah telah membuktikan cinta yang sesungguhnya. Di Kalvari, kematian Yesus seperti melucuti akan kualitas cinta yang sering terbangun di antara manusia. Coba pikir, renungkan sebentar Bapak Ibu. Bagaimana dengan cintamu dan cintaku? Seringkali cinta kita terbentuk karena kondisi. Benar? Cinta manusia adalah cinta yang terbentuk karena sebab akibat. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Dia membuktikan yang disebut cinta sejati. Dia mati bukan untuk orang-orang yang lagi memuji dia. Dia mati bukan untuk manusia yang mengagungkan dia. Di sekelilingnya dipenuhi dengan segala hinaan, olokan. Bapak Ibu lihat kualitas cinta itu. Dr. Lukas mencatat dengan hebat dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus menaikkan sebuah nyanyian cinta. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Layaklah ini disebut Jumat Agung, sebab ada perayaan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang pada akhirnya harus membuat Anda dan saya tertunduk malu. Betapa hari ini kita memperagakan cinta yang sesungguhnya, bukan seperti yang Yesus inginkan. Kita mengasihi karena kondisi. Kita melayani karena kondisi. Yesus di suatu hari Jumat ribuan tahun yang lalu, Dia ingin memanggil kita untuk hidup dalam cinta yang sesungguhnya. Cinta yang bukan terbentuk karena kondisi dan keadaan, tapi cinta yang lahir karena pilihan. Dia memilih mencintai kita, tidak peduli apa yang kita balas untuk dia. Layaklah hari Jumat ini disebut Jumat Agung, karena ribuan tahun yang lalu Yesus secara konsisten menyatakan kepada dunia, Aku sebagai penciptamu tidak menciptakan engkau untuk ditimpa murka. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Allah sangat
sangat-sangat serius dengan kita, Bapak Ibu. Mari sadar, Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini. Saya ulangi kalimat ini. Allah serius dengan hidupmu. Allah serius dengan hidupku. Tuhan menolong lewat perayaan Jumat Agung ini. Kita tidak melihat rencana Allah sebagai rencana yang abal-abal, sebagai rencana yang kacangan. Dia serius dengan hidupmu. Dia serius dengan hidupku. Karena itu dia memilih mati menebus engkau dan saya. Membuktikan betapa dia serius. Saya ulangi, tolong dengar pesan ini. Allah serius. Allah serius dengan hidupmu. Dia gak main-main. Dia serius. Tidak peduli bagaimana kondisimu hari ini. Kau ada di bukit-bukit kemenangan, kau ada menuruni lembah-lembah kesusahan, kesuraman, kau ada di tengah kehormatan, kau ada dilingkari oleh kehinaan, kau lagi dipuji, kau lagi diolok. Bagimu itu penting, bagi Allah tidak terlalu penting. Sebab dia serius dengan hidupmu. Tidak peduli apapun keadaanmu. Saya ulangi pesan Jumat Agung ini. Allah Yesus Kristus serius dengan hidupmu. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Karena itu Roma 2 ayat 4 dia berkata, dia menunggu kita sampai akhirnya kita bertobat sungguh-sungguh dan mulai menyerahkan hidup kepadanya. Lewat perayaan Jumat Agung ini, ingat 3 hal ini. Jangan pernah lupakan, dia tidak layak menderita, tapi dia telah menderita untukmu dan untukmu. Yang kedua, hiduplah dalam cinta sejati yang Yesus telah tinggalkan di salib. Dan yang ketiga, Allah serius dengan hidup kita. Tuhan Yesus menolong hidup kita semakin hari seperti apa yang Yesus inginkan. Mari kita berdoa. Hamba memberkati setiap umat-Mu, Tuhan. Memberkati mereka lewat perayaan Jumat Agung ini. Ada pemulihan cinta di antara suami, istri, orang tua, anak, keluarga, dan rumah tangga. Ada penghormatan kepada kasih Allah. Dan hari ini aku mengutuk segala kebodohan bahwa hidup mereka tidak berarti. Hari ini aku memperkatakan Allah serius dengan hidup mereka, dan hidup mereka berarti di dalam Allah. Inilah doaku dan berkat. Memberkati setiap tubuh dan darahmu lewat roti dan air anggur yang mereka nikmati hari ini. Mengingatkan mereka, Tuhan Allah serius dengan hidup mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Amin.